Selamat datang di RC-Gasm YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas 3 alasan mengapa Om harus punya RC WPL C74 Jimny dengan model JA11 dan ya, official license by Suzuki. Jika Om adalah penggemar RC, terutama RC Adventure, atau Om hanya penasaran kenapa RC ini begitu laku dan spesial, stay tune dan simak reviewnya. Sebelum kita mulai video kali ini, jika Om suka dengan RC, beserta dengan tutorial, tips, dan trik yang lengkap, Om bisa mampir ke channel Om Ewa Project. Dan jangan lupa untuk mendukung teman kita dengan menekan tombol subscribe-nya. Hari ini kita akan melihat lebih dekat RC WPL C74 Jimny ini, serta 3 alasan mengapa teman-teman harus membeli RC ini, dan pastikan teman-teman tetap menonton sampai akhir untuk melihat semua detailnya. Alasan pertama, kenapa Om harus punya WPL C74 ini? Yang pertama ialah desainnya super scale. Desain dari WPL Jimny C74 ini terinspirasi langsung dari Suzuki Jimny tahun 95 yang sangat ikonik. Untuk sekedar referensi, mobil Suzuki Jimny tahun 95 JA11 itu diperkenalkan pertama kali pada tahun 81. Mobil ini dirancang untuk menawarkan spesifikasi tangguh off-road dalam paket yang terjangkau, dan mobil ini laku keras di Indonesia. Jadi mobil aslinya laku keras di Indonesia dan RC-nya juga laku keras di Indonesia. Dan jika om-om sekalian penggemar mobil off-road atau SUV klasik, maka mata om-om sekalian akan disuguhkan dan dimanjakan dengan detail-detail yang ada pada RC ini. Mulai dari grill depan dengan logo khas Suzuki Jimny-nya, hingga bentuk bodi yang kompak dan elegan. Semua detail pada bodi RC ini membuat WPL C74 ini sangat autentik untuk RC yang diklaim berskala 1/10 ini. Detail-detail kecil seperti lampu depan, ornamen lampu sen, spion, door handle, wiper, antena, pattern bodi khas Jimny, bumper depan dengan ornamen plat mobilnya, bumper belakang, cover ban serep dengan stiker Suzuki Jimny, serta hood atau cup dari RC ini membuat RC ini terlihat lebih realistik. Tidak lupa dengan velg gaya semi retronya yang dilengkapi dengan penutup velg dan ban shop yang dilengkapi dengan insert foam. Ini menambah kesan elegan dari WPL C74 Jimny ini. Kualitas dari bodi juga tidak kaleng-kaleng. Hard bodinya cukup keras dan dicat dengan rapi dengan tipe matte, sehingga kalau Om mau repaint RC-nya itu pasti memudahkan dalam segi pengerjaannya. Dan tidak lupa untuk menambahkan kesan scale-nya, emblem Jimny dengan font khas Jimny-nya juga terpasang di bagian samping kiri, samping kanan, dan belakang RC-nya. Dan tidak lupa pada bagian interior dari RC ini, setir, speedometer, tuas persneling, serta bentuk jok depan dan jok belakang yang menyerupai mobil aslinya menambah nilai plus dari RC ini. Om hanya tinggal meletakkan action figure di jok kemudinya dan boom, dia jadi good looking. RC dengan tingkat detail seperti ini hanya dibanderol 700 ribuan. Tentu ini sangat layak untuk menjadi koleksi RC om sekalian. Dan ya, RC ini juga sangat cocok untuk dipajang, tentunya di ruang display. Alasan kedua, kenapa Om harus punya RC ini adalah kinerja dan kualitas kit serta kemampuan off-road dari RC WPL C74 Jimny ini. Aspek ini tentu saja bisa kita perdebatkan, tetapi di range harga 700 ribuan, RC ini sudah cukup layak untuk dibawa off-road. Off-road ringan saja. Ya, off-road ringan. Off-road ringan itu ya off-road di jalan-jalan seperti country road dengan sedikit becek atau sedikit obstacle. RC ini sangat suitable. Akan tetapi jika Om bawa RC ini ke medan crawler yang ekstrim, yo ndak mampu. Suspensi dari RC ini cukup lembut, dan ya, lagi-lagi RC ini mengikuti mobil aslinya dengan menggunakan sistem lift
spring atau kita biasa menyebutnya dengan istilah per daun. Sistem lip spring ini diklaim WPL sebagai RC model C series pertama yang menggunakan lip spring. Tentunya developmentnya akan lebih terasa di model C series berikutnya. Sok ini bekerja dengan cukup baik dan Om bisa ceperin juga RC-nya dengan membalikkan lapisan lip spring pada RC ini. Sehingga RC ini jauh kelihatan lebih scale. Gardan atau axle dari RC ini cukup capable untuk dibawa off-road ringan-ringan. Akan tetapi, komponen dari gardan, baik bahan cover gardan maupun gear-gear dari gardan masih berbahan plastik. Tentunya ini sangat disayangkan sekali. RC ini juga menggunakan servo 17 gram digital plastik gear dengan performa yang cukup lumayan baik yang terletak di gardan. Hal ini juga debatable karena servo di gardan mengurangi kesan scale dari RC itu sendiri. Akan tetapi positifnya RC ini bekerja lebih baik secara performa karena kerja dari servo tidak menjadi lebih berat. Sistem gardan on axle ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada RC yang bersasis metal yang tidak didukung oleh sistem panhard. Aspek ini juga membuat RC ini tidak mengangkat ketika berbelok. So, overall, servo on axle ini masih sangat bisa ditoleransi. Sasis dari RC ini sudah berbahan metal. Tentu ini kabar baik karena kita tidak perlu lagi untuk mengupgrade dari segi sasisnya. Karena RC dari kompetitor sebelah dengan harga yang relatif sama, yaitu MN82, masih memberikan sasis yang berbahan plastik. Motor, gearbox, dan shaft atau kita sebut kopel. RC ini disenjatai dengan motor 370. Tentu motor ini sangat cukup untuk ukuran RC ini. Karena jika kita melihat RC dengan harga 700 ribuan, masih banyak RC yang menggunakan motor 280 seperti MN82. Untuk sub atau kopel RC ini juga sama dengan RC 700 ribuan lainnya. Kopelnya masih berbahan plastik dan tentu daya tahan dari kopel ini patut kita uji dan patut kita pertanyakan. Kenapa patut kita pertanyakan? Karena RC ini menggunakan motor 370. Sedangkan kopel plastik yang menggunakan motor 280 saja rentan untuk patah. So, kita lihat nanti bagaimana kopel plastiknya. Dari segi gearbox, RC ini juga masih berbahan plastik. Tentu saja jika om-om gatal melihat gearbox dari RC ini, om-om juga bisa langsung upgrade ke gearbox metal. Sedangkan untuk modulasi, board RC ini cukup berisik, tetapi smoothnya tetap dapet. Dari segi remote dan baterai RC ini tidak begitu spesial karena remote-nya terkesan biasa-biasa saja dengan menggunakan 2 baterai AA dan build quality yang seadanya. Remote ini memiliki fitur dual speed, high dan low yang diatur bukan pada mekanisme gearbox pada RC tetapi dari mekanisme voltase atau arus listrik yang mengalir ke board RC ini. Serta feel steering dari remote ini agak aneh dan terkesan keras. Sedangkan baterai RC ini menggunakan 7,4 volt 600 mAh dengan model 4 pin. Daya tahan dari baterai ini hanya 10-20 menit saja dengan waktu charger berkisar 2-3 jam. Pastikan jika besok omnya ingin main, malamnya jangan lupa untuk di charger. Alasan ketiga ialah RC ini sangat upgradable dan sangat layak untuk di custom. Om-om bisa membuat RC ini terlihat seperti model Suzuki Jimny yang asli atau terlihat seperti model yang ekstrim, itu tergantung gimana om mau mengcustom RC ini. Dan dari segi painting, om bisa cat dengan berbagai warna sesuai keinginan om. Bisa nambahin roof rack, realistic lamp, action figure, fender, snorkel, mud flap, metal bumper, dan bahkan om bisa memasang bodi RC ini ke RGT 136161. Ditambah dengan banyaknya aksesoris aftermarket yang tersedia di e-commerce,
tentu akan sangat memanjakan om-om sekalian. Dan yang paling krusial adalah tersedianya part-part upgrade dari RC ini, baik dari spare part standar maupun part upgrade. Selayaknya kita jika membeli mobil, tentu kita memilih mobil dengan ketersediaan part yang melimpah. Upgrade seperti garden portal yang bisa menambah ground clearance, kopel metal, gearbox metal, motor untuk menambah torsi atau speed, metal mount lip spring, metal bedlock, dan elektronikal baik dari ESC, servo, dan remote. Tentu membuat kita tidak perlu khawatir RC ini akan menganggur dan terbengkalai, kecuali emang dompet kita lagi kosong. Selain itu, komunitas penggemar RC juga sangat aktif dalam berbagi tips dan trik tentang cara mengcustom dan mengupgrade RC ini. Ada banyak forum, komunitas, dan YouTube channel di mana Om bisa mendapatkan ide dan referensi dalam mengcustom RC ini. Itulah 3 alasan kenapa Om harus beli RC ini. Dan 3 alasan itu adalah alasan saya membeli RC ini. Pertama adalah desainnya yang super scale, Om bisa lihat. Dan yang kedua adalah dengan harga 700.000 kita sudah dapat kit yang cukup rigid. Adapun dalam hal upgrade kita butuhkan adalah upgrade ke berbahan yang part metal. Tentu itu bisa dilakukan secara bertahap. Dan yang ketiga adalah dari segi customisasi. Kita bisa bikin RC ini serealistis mungkin. Kita mau bikin dari segi realistik bisa, dari segi ekstrim bisa, jadi customisasinya juga sangat tersedia di e-commerce. Oke, sekian video kali ini Om. Jangan lupa untuk memberikan like jika teman-teman menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menarik tentang RC dan berbagai topik RC lainnya. Video ini hanya berbentuk sharing dan berbagi pengalaman, tidak ada niat untuk menggurui. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.